Ditanya sama Syekh Sangkiti, "Ini hadis ini ada di mana ya? Juz berapa ya?" Lalu Syekh bin Baz menjawab dengan sangat tepat, ya, saking kuatnya hafalan beliau. Ada Syekh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah, kan, seorang ahli hadis dari Albania, dari Eropa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwanu fiddin asyhadakumullah. Kita mulai kajian ini dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakinallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta la yabqa minhum illa juhala, fasu'ilu faftu, fadallu wa adallu." Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak mencabut ilmu dari bumi ini, ya, dengan sekali cabut, ya, langsung hilang semua ilmu, tidak, ya. Tapi Allah itu mencabut ilmu dari dunia ini, kata Nabi, adalah dengan mewafatkan para ulamanya, ya. Sehingga tidak tersisa di kalangan manusia kecuali orang-orang yang bodoh. Maka orang-orang bodoh ini, kata Nabi, ditanya oleh manusia. Fasu'ilu, mereka ditanya. Faftu, langsung keluar fatwanya. Langsung jawab dia secepat anak panahnya. Fadallu, orang-orang ini sesat. Wa adallu, dan menyesatkan manusia. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi, ya. Kemudian ada juga hadis masyhur, ya, tentang kisah serombongan sahabat yang mereka itu pulang dari perjalanan, ya, mungkin peperangan. Kemudian salah seorang di antara mereka itu ada yang terluka parah, ya. Dia kemudian mereka ini kemudian bermalam, ya. Nah, orang yang terluka parah ini mimpi basah, ya. Paginya dia mau sholat bingung. Ini saya kalau luka ini kena air bisa tambah bahaya. Boleh nggak saya cukup bertayamum saja? Dia tanya sama temennya, ya. Yang temennya ini mungkin ya kurang ilmunya, ya. Apakah saya cukup bertayamum? Temennya malah asal jawab bahwa kalau ada air nggak boleh tayamum lah, kan? Nah, akhirnya orang ini kemudian mandi, ya, berwudu. Nah, akhirnya malah meninggal dunia. Sampai Madinah, para sahabat menceritakan peristiwa ini. Apa yang beliau katakan, ya, qataluhu. Mereka ini orang-orang yang jawab ngasal tadi telah membunuh saudaranya. Ala sa'alu idlam ya'lamu, kenapa mereka nggak nanya saya itu kalau nggak tahu, ya, atau kalau nggak tahu ya nggak usah ngomong gitu, kan? Fa inna masyifa'ul ayyi as-su'al, obatnya kebodohan itu adalah bertanya. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di kitab beliau yang sangat bagus, itu ada wad-dawa, ya, obat dan penyakitnya. Ini pernah juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Beliau katakan Nabi itu mengkategorikan, ya, kebodohan itu bagian daripada penyakit, ya, penyakit yang tidak disadari manusia, dan bertanya adalah obat daripada kebodohan itu, ya. Ikhwanu fillah asyhadakumullah, kalau kita faham tentang kondisi kaum muslimin hari ini, kita sering belajar mengikuti dunia Islam. Ulama kita itu kondisinya itu sama persis seperti yang disabdakan Rasulullah SAW pada hadis pertama yang saya sampaikan, ya. Bahwa Allah tuh nggak mencabut ilmu dari dunia ini sekali cabut,
tapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Ya. Bapak-bapak yang hidup sudah usia kepala 4, ya, kepala 5, pasti pernah mendengarkan dulu ada ulama-ulama yang sangat hebat, ya, ilmunya begitu tinggi. Misalnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, yang diberi gelar sebagai mujtahid mutlak, ya, ulama besar kota Mekah, ya. Mujtahid mutlak itu mujtahid sempurna. Levelnya itu kayak Imam Syafi'i, kayak Imam Malik gitu, kata para ulama, ya. Ada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ketua majelis fatwa kerajaan Arab Saudi, ya. Walaupun beliau buta, beliau hafal Quran, hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan macam-macam, ya. Sampai guru-guru beliau sendiri, ya, misalnya Syekh Asy-Syankiti rahimahullah, seorang ulama besar dari Mauritania, Afrika, itu pernah dikisahkan ketika di majelisnya ngajar itu beliau lupa dengan sebuah hadis. Lalu beliau celingak-celingak, mana Abdul Aziz, ya. Syekh bin Baz ini kan namanya Abdul Aziz, ya. Taunya ada di belakang. Ditanya sama Syekh Asy-Syankiti, ini hadis ini ada di mana ya? Nah, juz berapa ya? Lalu Syekh bin Baz menjawab dengan sangat tepat, ya. Saking kuatnya hafalan beliau. Ada Syekh Muhammad Nasruddin Albani rahimahullah, kan? Seorang ahli hadis dari Albania, dari Eropa, yang kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kedua mata saya ini belum pernah melihat di bawah kolong langit ini orang yang paling paham hadis selain Syekh Albani. Ini ulama dipuji ulama, Pak. Ya, kalau kita ustadz dipuji murid kita itu, aduh, nggak ada istimewanya itu. Karena kita dipuji orang-orang bodoh dia. Tapi kalau ulama dipuji ulama, nah, itu baru asli ulama. Syekh Albani rahimahullah baca bukunya aja sehari 18 jam. Makanya saya kalau ngeliat di YouTube itu ada podcast-podcast orang-orang yang merendahkan Syekh Albani, ya. Rahimahullah, Masya Allah. Ini betul-betul su'ul adab, ya. Adab yang sangat buruk, ya. Walaupun saya juga tidak gulu kepada Syekh Albani. Saya tahu beliau punya banyak kekurangan, ya. Tapi kalau menjatuhkan sejatuh-jatuhnya itu tanpa melihat kelebihannya, itu apalagi namanya kalau bukan su'ul adab, ya. Yang buruk, ya, adab yang buruk, ya. Syekh Albani baca buku sehari 18 jam. Nah, kita baca buku sehari berapa menit? Nah, bukan jam, kan menit. Baca buku baru 5 menit aja kita udah ngantuk, ya kan. Ada lagi Syekh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, ya, ahli fikih, ya, dari Suriah, ya. Insya Allah ilmunya luar biasa. Ulama zaman sekarang yang kitabnya itu tebel-tebel semua. Bapak kalau lihat bukunya Syekh Wahbah Zuhaili, Fiqhul Islam wa Adillatuhu, ya, yang tebelnya itu sampai 10 juz, ya, per juznya hampir 800 halaman tuh. Itu geleng-geleng kita, Pak, ya. Lihat tafsir beliau Al-Munir yang tebelnya itu luar biasa. Jadi ini orang zaman sekarang, bukan orang zaman dulu, Pak, ya. Meninggalnya 2015 kalau nggak salah, ya. Masih perang di Suriah, kan. Beliau nggak mau hijrah dari negerinya. Beliau memilih tinggal sampai akhir hayatnya. Ada Syekh Mustafa Al-Azami rahimahullah, ahli hadis dari India, ya, ahli hadis dari India, temannya Syekh Albani. Konon dianggap di abad ini level 2-nya ahli hadisnya setelah Syekh Albani. Alhamdulillah saya sempat bermajelis dengan beliau selama 1 bulan di Yogyakarta, Daurah Madinah. Ada Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini rahimahullah, ahli hadis dari Mesir, meninggal 2 tahun yang lalu. Ya, ini Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini dianggap sebagai murid terbudanya Syekh Albani. Nah, ada Syekh Yusuf Qaradawi rahimahullah, pemimpin persatuan ulama dunia Islam, ya, meninggal di Kotor sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Ini ulama-ulama kita ini, Pak, semakin lama tuh semakin habis, ya kan. Kalaupun ada orang-orang yang melanjutkan itu, ya sudah, levelnya sudah di bawah semua gitu. Yang memprihatinkannya banyak orang sekarang, ya, kurang dalam mempelajari agama ini, ya, nggak dalam gitu loh, hanya setengah-setengah. Atau yang mayoritas terjadi adalah banyak kaum muslimin yang betul-betul tidak paham agama gitu loh. Sama sekali nggak ngerti agama.
Nah, dan ini umum terlihat, ya. Saya sendiri ya, itu Masya Allah ya, geleng-geleng kadang-kadang ya, tentang orang-orang kita yang tidak paham agama ini. Ngaji aja nggak bisa gitu ya. Ada suatu peristiwa, seorang bapak, pernah juga ibu-ibu ke toko ayah saya, nanya Al-Quran yang ada Latinnya. Saya tunjukkan Quran terjemah. Bukan terjemah mas, ini terjemah namanya. Latin loh mas, yang ada Indonesianya. Jadi misalnya Alif Lam Mim itu ada tulisan A L I I I F L A A M M I I M, Alif Lam Mim. Itu Latinnya mas. Nah, zaman dulu masih belum ada pak, jarang tuh. Saya bilang ya nggak ada pak kalau kayak gitu. Bapak bisa ngaji nggak, kata saya. Bisa saya ngaji, tapi harus ada Latinnya. Nah kalau harus ada Latinnya itu namanya nggak bisa ngaji, kata saya. Ternyata banyak kaum muslimin yang nggak bisa ngaji ya. Di kampus-kampus itu sampai ada program pemberantasan tahfidz Quran karena banyak sekali mahasiswa nggak bisa ngaji. Jangan-jangan ada dosen juga nggak bisa ngaji gitu kan. Hari ini yang begitu mudah orang mendapatkan akses belajar Quran, masih ada orang nggak bisa ngaji. Ya. Ada juga kisah lucu pak. Saya baca di majalah Mutiara Amali zaman dulu. Majalah bagus dari Jawa, dari Klaten. Ada ustadz yang suka belanja pasar ya. Disuruh istrinya belanja. Nah, karena tiap hari ke pasar, dia akrab lah sudah dengan mbah-mbah itu, dengan bude-bude itu. Akhirnya suatu hari dia pamitan, saya mau umroh. Kemana Pak Ustadz? Ya ke Mekah lah. Umroh, pamit. Mungkin 9-10 hari itu. Salam ya Pak Ustadz, kata mbah-mbah itu. Salam untuk siapa, bude? Mbah. Ya untuk Nabi Muhammad, kan Nabi Muhammad di Arab gitu. Oh, Nabi Muhammad sudah meninggal. Udah. Kapan meninggalnya Pak Ustadz? Kok nggak dengar di TV? Nggak ada beritanya. Masya Allah. Ya. Jadi banyak orang yang menyangka Nabi Muhammad SAW itu masih hidup, Pak. Ini kan apa gitu loh ya. Udah meninggal, Bude. Kapan meninggalnya? Udah 1400 tahun yang lalu lebih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada ini kayak gini, Pak. Tuh. Saya juga pernah ngisi pengajian di Metro sini, ya. Di 28. Habis misi pengajian tuh ada seorang pemuda tegap, gondrong. Ada tatonya juga deketin saya. Assalamualaikum Pak Ustadz, kata dia. Waalaikumsalam, kata saya. Saya mau nanya Pak Ustadz. Oh ya silakan Mas. Tadi tuh sampean ngomong apa, kata dia. Ngomong apa yang mana, kata saya. Ya tadi loh dari maghrib sampai Isya lewat tuh ngomong apa. Maksudnya ngomong apa Mas? Iya tadi lo pengajian tuh. Gimana gitu. Maksudnya Mas nggak paham? Iya saya nggak paham. Yang mana nggak paham, kata saya. Semuanya saya nggak paham. Nah, jadi dia itu dengar pengajian saya tapi nggak paham sama sekali. Mungkin karena emang seumur hidup belum pernah ikut pengajian sama sekali gitu. Sama sekali. Coba Mas, apa yang nggak paham misalnya? Ya banyak. Misalnya apa ya? Misalnya oh ya tadi Pak Ustadz ngomong antum. Nah, antum ki apa, kata dia. Antum ki apa? Yang sama sekali nggak pernah ikut pengajian kan susah gitu loh. Ya maka cobalah ya Bapak Ibu sekalian, ikhwan sekalian ya kan. Belajarlah kita agama ini ya kan. Mumpung masih banyak ustadz-ustadz yang ada di sekitar kita, masih hidup mereka. Untuk kalau sudah pada meninggal semua, kita nyesel senyesal-nyesalnya. Ya doronglah anak-anak kita ini untuk cinta kepada agama, cinta kepada ilmu agama, agar agama kita ini tetap terpelihara, ya kan? Tetap terjaga, ya karena ada orang-orang yang memahami ini dengan baik. Saya kalau mau cerita lebih banyak lagi sebenarnya ya, misalnya orang-orang yang nggak ngerti sholat, nggak bisa bahasa Arab, ya tapi sudahlah, cukup sampai sini saja pertemuan kita, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.